Oke, coba baca. Seperti apa kisahnya? Ya, id awal fityatu ilal kahfi, ketika berlindung al fityatu sekelompok pemuda, al fityah jamak dari patan. Sekelompok pemuda ilal kahfi kepada gua tersebut, berlindung dia menyelamatkan akidah mereka daripada raja yang zalim. Itu panjang ceritanya itu. Tapi di situ tidak ada Jina bilang harus tahu ceritanya ya. Tidak ada di tadi nih. Oke. Terus mi. Jam'u pata, ini jamak pata, jamaknya patan al-fityatu wa huwa asyabul kamilu, yaitu pemuda yang sempurna ya. Syabul kamil. Pemuda yang sempurna. Al-kamil. Ini Ashabul Kahfi, jangan dikira bahwa dia orang biasa, tidak. Ashabul Kahfi ini adalah orang bangsawan. Satu, pemuda. Kedua, bangsawan. Kemudian ketiga, beriman pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, ahsan, gagah-gagah semua, tidak ada yang jelek-jelek. Ini yang Ashabul Kahfi. Opa-opa semua, lebih seperti itu. Nah, kenapa mereka awa ilal kahfi, kenapa mereka berlindung ke gua itu? Khaifina ala imanihim, karena mereka takut akan keimanan mereka min qaumihimul kuffar, dari kaumnya yang kafir. Wabil khusus, dari rajanya, di situ puncaknya. Mereka menjaga keimanan mereka sehingga berlindung di gua itu. Tidak diceritakan di sini anunya, kisahnya. Jadi saya berikan gambaran saja supaya ada gambaran tentang Ashabul Kahfi secara ringkas saja. Yang jelasnya perbedaan pendapat nanti akan kita bahas itu jumlahnya. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7. Yang jelasnya ini kisah tentang Romawi. Setelah Nabiullah Isa. Lama nih setelah Nabiullah Isa. Orang itu kemudian meninggal, Nabiullah Isa lama ratusan tahun, kemudian orang itu ajarannya rusak. Wabil khusus raja yang bernama Dikianus pada zamannya ini. Dikianus begini tulisannya. Dikianus. Nah, bisa pakai waw, bisa tidak. Ini nunnya di sini. Nus, waw atau tidak. Nah, ini raja yang zalim pada saat itu. Penyembah berhala. Bahkan kezolimannya, kediktatorannya tidak cuma sampai di situ untuk dirinya saja, penyembah berhala. Dia wajibkan semua rakyatnya untuk menyembah berhala. Bahkan menyembahkan sesajen, potong kambing untuk berhala itu, potong ternak untuk berhala itu. Dia suruh semua rakyatnya. Nah, rakyatnya ya mau, namanya raja harus ikut. Semuanya seperti itu. Walaupun dalam hikayatnya itu ada 2 orang yang diam-diam menyembunyikan keimanannya. Dia tinggal di istana bersama raja tersebut. Nah, suatu ketika Dikianus ini dengan pasukannya melewati suatu Madinah, satu kota yang bernama Upsus. Kota itu bernama Upsus, bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Tapi kalau bahasa Turki, Efes. Upsus. Itu kota di mana ini? Dekat-dekat Turki, lewat Turki. Upsus itu. Lewat di situ sang raja itu. Madinatul Rum juga, di daerah kota Rum juga ini, kota Romawi juga ini. Nah, dia ajak semuanya orang yang ada di negeri tersebut untuk menyembah berhala dan menyembahkan sesajen. Semuanya namanya raja harus diikuti. Nah, ada beberapa orang yang tidak mau. Siapa mereka? Inilah dia Ashabul Kahfi. Di kota Efes itu. Tidak mau. Akhirnya raja bilang, oke, masyarakat kumpulkan semua. Yang mau menyembah berhala, aman. Yang tidak mau menyembah berhala, bawa ke sini, kasih pilihan, bunuh atau menyembah berhala. Nah, dipanggillah orang itu, Ashabul Kahfi itu. Orang ini kemudian disidang oleh raja tersebut. Kenapa tidak menyembah berhala? Kalau tidak mau menyembah berhala, maka kalian akan saya bunuh.
Akhirnya mereka mengatakan, kami ini punya Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan kami bukanlah berhala. Nah, akhirnya pada saat itu raja bilang, oke, begini saja. Sebenarnya aku ini mau bunuh kalian, cuma aku kasihan. Iba karena kalian ini masih muda. Bagus bangsawan lagi, masih muda, tampan-tampan. Jadi aku agak kasihan. Saya kasih tenggat waktu. Saya berikan waktu ini, saya akan meneruskan perjalanan. Nah, nanti saya akan kembali. Saya kasih waktu kalian untuk meralat pendapat kalian, keimanan kalian. Untuk menyembah berhala. Saya kasih waktu. Akhirnya berangkat. Dia tidak mau. Ditanya yang satu, dia sama juga. Satu mengatakan, pokoknya Tuhan kami adalah yang menguasai langit dan bumi. Ibda. If'al ma badalaka. Pokoknya lakukan saja apa yang kamu inginkan. Mau kamu bunuh kami atau tidak, lakukan saja. Imannya kuat semua di sini. Satunya begitu semua jawabannya. Akhirnya bilang, oke, ini saja saya kasih waktu untuk berpikir. Nah, nanti saya kembali lagi berangkat. Nah, musyawarah lah yang 8 orang ini bagaimana ini? Sepakat kesimpulan mereka begini saja. Kita keluar. Tinggalkan saja ini. Ini raja zalim. Masyarakat semua juga iman-imannya iman-iman kerupuk dan lain sebagainya lemah. Akhirnya mereka sepakat kumpul perbekalan, baju, bawa uang karena memang orang kaya rata-rata setengah daripada uang yang mereka punya mereka sedekahkan, setengahnya mereka jadikan bekal. Menujulah kepada suatu gunung. Nah, itu dia Al-Jabal tadi, saya lupa nama gunungnya. Berangkatlah dia ke delapan ini dalam riwayat yang masyhur itu 7. Okay. Berangkatlah ke gunung tersebut, masuklah di gua tersebut. Gua tersebut adanya kalau sekarang negeri Jordan. Jordan itu gua Ashabul Kahfi. Oke, dalam perjalanan ke sana, ke gunung itu, ke gua tersebut, berpapasan dia dengan seekor anjing. Anjing ini dielakkan, suruh jangan ikut. Dalam satu riwayat lah, diusir, dibuang, datang lagi, ikut lagi. Sudah diambil lagi, dibuang lagi, datang lagi. Nah, berapa kali terulang-ulang tersebut, akhirnya anjing tersebut pun berdiri. Ini kuasa Allah. Berdiri anjing tersebut, kemudian anjing itu mengatakan, la takhafu, uhibbu ahbaballah ya saudara. Jangan takut. Kata anjing tersebut, aku sangat cinta orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, pada saat itu mereka sadar, wah ini bukan anjing sembarang. Anjing itu mengatakan, tidurlah kalian biar saya yang jaga. Akhirnya dibawalah anjing tersebut. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain pengembala. Ada pengembala yang punya anjing. Ketika mereka lewat dalam hijrahnya itu, mereka tiba-tiba anjing itu ikut. Disuruh pergi, enggak, kembali lagi disuruh. Akhirnya karena capek, anjing itu berkata, ini dibawa. Satu riwayat. Ada riwayat lain mengatakan, enggak, anjing itu anjing daripada salah satu dari mereka. Ada di antara mereka yang punya anjing itu yang ikut. Oke. Itu riwayat-riwayat yang berbeda. Akhirnya ikutlah anjing tersebut. Berangkatlah dia sampai di gua tersebut. Nah, di gua tersebut sepakat mereka agar supaya tidak ditahu persembunyian mereka, jadi jangan keluar semuanya, satu orang saja, itu pun sembunyi-sembunyi keluar beli makanan dan lain sebagainya. Nah, sepakat mereka, siapa yang mereka suruh? Tamliha, itu namanya. Nah, masalah satu ada. Tamliha yang mengurus masalah makan, minum, beli barang untuk keperluan mereka di gua tersebut. Kerjanya juga apa? Sholat, ibadah, tahmid, tahlil, itu saja. Tamliha turun pasar, ambil, beli makanan, balik lagi, habis lagi, turun lagi, begitu terus. Hingga suatu ketika, singkat cerita, ya, ketika dia pergi ke pasar membeli perbekalan untuk keperluan di gua, ternyata raja itu sudah kembali. Raja tadi. Dicyanus. Dengan pasukannya. Akhirnya dicari itu orang lapang. Tidak didapat. Kabur nih. Lapangnya kabur ke gua. Nah, si Tamliha ini pulang cepat. Pulang cepat memberitahukan teman-temannya bahwa raja itu sudah datang dan kita sekarang dalam kondisi emergency, bahaya ini. Kita sekarang sudah dicari. Dapat gini nak bunuh kita semua. Nah, mereka pada saat itu kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya setelah maghrib, indal ghurub. Setelah maghrib itu mereka bermunajat kepada Allah, makan perbekalan. Nah, pada saat itulah kemudian Allah tidurkan mereka.
Tidurkan mereka di gua tersebut tanpa tersadar. Dengan anjingnya sekalian tertidur pada saat itu. Tapi ternyata tempat mereka itu ada yang tak tahu. Dalam satu riwayat, si Tamliha ini dicurigai oleh salah seorang yang ada di pasar tersebut. Nah, ada yang ikuti dia, buntuti dia, pergi kemana. Oh, ternyata ke gua tersebut. Nah, itu yang melapor kepada raja bahwa mereka bersembunyi di sana. Pergi sang raja ke sana, mereka sudah tidur. Kisahnya, mereka sudah tertidur itu di sana, sudah ditidurkan. Datang raja, dikasih tahu sama masyarakat di situ bahwa mereka bersembunyi di gua tersebut. Kata raja itu begini saja, sekali tutup gua tersebut, biar kami mati di dalam sekaligus jadi kuburnya. Akhirnya ditutuplah gua tersebut, dibentengi, dibiarkan di dalam. Oke, nah, selesai. Singkat cerita, mati Dicyanus, meninggal, diganti lagi oleh raja yang berikutnya. Habis lagi raja tersebut dengan kaumnya, generasinya, diganti lagi raja berikutnya. Berganti terus sampai berapa tahun? Berapa ratus tahun dia tidur? 3 kepemimpinan beralih dalam 3 abad itu. Berganti terus, berganti. Sampailah kepada raja yang bijaksana, yang beriman, yang bernama Baidarus. Nama raja tersebut. Itu raja yang beriman. Nah, jam berapa itu? Oh, iya. Hah? 34. Oke. Ringkas saja. Baidarus, umatnya terbagi 2. Warganya, masyarakatnya. Satu beriman terhadap Allah, hari akhirat. Yang sebagiannya tidak. Yang sebagiannya itu mengatakan tidak ada hari kiamat. Hari kiamat itu kalaupun ada, yang dilantik itu hanya roh, sementara jasad tidak. Nah, pada saat itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan satu tanda bagaimana agar supaya masyarakatnya ini bisa terima, ini yang tidak percaya terhadap hari akhirat, bahwa Allah itu bisa saja melantik bukan cuma roh langsung dengan jasanya ada hari kiamat. Dia berdoa terus seperti itu. Nah, Allah kemudian mengilhamkan kepada seorang pemuda pengembala di zaman Baidarus itu. Kerisauannya seperti itu tentang warganya. Akhirnya Allah jawab itu, doanya itu dengan apa? Dengan Allah ilhamkan kepada seorang pemuda pengembala, yang mana pemuda itu menuju ke sana, ke gua tersebut. Depan gua tersebut dengan kambing-kambingnya sekalian digembala pada saat itu. Nah, di sana kemudian dia berinisiatif untuk membuat pagar untuk ternaknya. Tapi pagar itu harusnya dari batu. Mana dia cari? Di pintu gua ibu. Ini ada batu nih. Akhirnya dirobohkanlah pintu gua tersebut. Dirobohkan anunya. Bangunan yang dibangun sebelumnya itu yang ditutupi itu anunya, pintunya sama raja yang diktator itu. Dirobohkan, mau diambil batunya itu untuk dibuat pagar untuk hewan yang begitu dibocor. Ya, ternyata ada 7 orang pemuda dalam keadaan sehat walafiat seperti dulu, seperti tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Nah, itu dia, kaget dia. Nah, berita itu kemudian sampai kepada raja bahwa pemuda yang dikubur yang lama di gua itu, yang ratusan tahun itu ternyata masih hidup. Ke sana raja itu mengutus 2 orang pembesarnya untuk ke sana. 2 orang ini yang datang ke sana. 2 orang dibuka semua, dibesarkan itu anunya, lubangnya, didapatlah lauhin itu, ar-raqim itu. Sebenarnya ndak ini dalam satu riwayat ndak ditahu ini siapa ini yang di dalam, kan sudah 300 tahun. Jadi pengembala ini ndak tahu di sini ada gua, di sini ada orang kah tidak ada orang, ndak ditahu. Ndak tahu ini pengembala. Begitu dia buka, dia tiba-tiba ada orang di dalam. 7 orang sehat walafiat dan lain sebagainya. Cuma uangnya nanti kita cerita, uangnya itu akan nanti uang bawa nanti beli itu. Jadi satu riwayat tidak tahu. Jadi ini yang menyebarkan informasi sampai kepada raja tersebut. Raja tersebut mengutus 2 orang itu pergi ke sana
dibuka. Ternyata di bangunan itu, ini saya tidak lewati ceritanya ini tadi. Di bangunan itu didapatlah Ar-Rakim ini, Al-Lauhin itu. Saya lewati tadi itu ceritanya. Nah, Allah itu kenapa bisa ada di bangunan tersebut? Saya bilang tadi ada 2 orang yang beriman di istana. Itu tadi. Dan 2 orang yang beriman ini, yang menyembunyikan keimanannya ini, nah dia yang tulis kisahnya Ashabul Kahfi dalam lembaran Lauhin itu. Dia tulis nasabnya dan lain sebagainya. Dia tulis ceritanya dan lain sebagainya. Kemudian itu yang dia sembunyikan. Nah, tujuan mereka agar supaya nanti ini, agar supaya kasihan orang yang dikubur itu, kan temannya sama-sama beriman, kasihan agar supaya ada yang tahu kalau mereka ini orang beriman. Itu yang tapi tidak ditampakkan, disembunyikan. Nah, ini yang sembunyi waktu dibangunnya ini, dia sisipkan di situ, di bangunan itu, penutup gua tersebut. Nah, oke, itu tadi yang terlewati. Nah, ini yang 2 orang utusan daripada Raja Baidarus ke sana, dia buka, perluas lubangnya. Nah, didapatlah itu Lauhin itu. Tidak tahu mereka siapa ini yang di dalam. Yang jelasnya ada berita yang sampai bahwa ada orang di dalam gua ditemukan. Mereka tidak tahu siapa itu yang di dalam gua. Raja ini tidak tahu ya, siapa itu yang dalam gua itu. Nah, 2 orang. Setelah dibaca itu, barulah raja tersebut, utusannya itu tersadar kalau ternyata dia adalah orang yang dulu pada zaman dahulu kala itu pernah dibuang, dianiaya, pernah ditutup di situ. Ternyata, itu paling orangnya. Mereka masih hidup? Iya, masih hidup. Pada saat itu rajanya mengatakan, berarti inilah doa yang selama ini jika saya munajatkan kepada Allah dikabulkan. Nah, ini. Akhirnya raja tersebut ke situ ya. Itu satu riwayat ya. Raja itu ke situ, dia peluk semua satu-satu, kemudian didoakan raja tersebut. Pada saat itu raja itu mengatakan kepada kaumnya, ini salah satu bukti kalau Allah mampu untuk menciptakan hari kiamat dan melantik semua orang jasad dengan rohnya. Inilah salah satu bukti. Akhirnya orang-orang kaumnya yang tidak beriman tentang hari kiamat itu banyak beriman setelah melihat peristiwa yang luar biasa terhadap kisahnya Ashabul Kahfi ini. Ternyata Allah Maha Mampu. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, ada satu orang setelah dibuka tadi, satu orang tamliha tersadar, terbangun ceritanya ini. Langsung, pagi, ternyata sudah 300 tahun. Jadi, pagi, suruh minta tamliha pergi beli. Itu satu riwayatnya. Mereka beli pasar untuk sarapan. Pergi ke pasar. Kaget dia. Tamliha ini kaget lihat situasi sudah berubah, kenapa begini dan lain sebagainya. Akhirnya dia beri makanan sama orang penjual. Kaget penjual itu, ini uang tempo dulu ini yang mau kasih, uang tempo dulu ini tidak dipakai ini sekarang ini. Akhirnya curiga. Siapa curiga? Pedagang tersebut. Inilah pedagang yang sampaikan kepada Raja Baidarus. Raja Baidarus langsung, jangan-jangan itu orang yang dibuang itu, yang dianiaya itu. Begitu kisah kisah sepintas tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi setelah dipeluk tadi, kemudian didoakan raja tersebut, rakyatnya sudah banyak beriman kepada hari kemudian dia kembali ke tempatnya, tidur lagi. Nah, pada saat tidur itulah langsung mati betulan. Jadi dia hanya dibangunkan agar supaya membuat orang beriman banyak itu, dan ditidurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkas saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka